salam sehat semuanya. Apa kabarnya hari ini? Pada video kali ini, kita akan membahas tentang fungsi kuadrat. Pertama, dari bentuk umum fungsi kuadrat. Bentuk umum fungsi kuadrat yaitu x sama dengan x kuadrat ditambah bx ditambah c dengan syarat a tidak sama dengan 0. Nah, kenapa a tidak sama dengan 0? Jika a-nya 0, berarti 0 dikali x kuadrat itu sama dengan 0, maka fungsinya tinggal bx ditambah c. Itu bukan lagi fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat itu ditandai dengan variabel tertinggi dari pangkat tertinggi dari variabelnya, yaitu berpangkat 2. Sebagai contoh, kita mau menentukan a, b, dan c-nya. Nah, tadi dari bentuk umum sudah kelihatan ya bahwa a adalah koefisien x kuadrat dan b adalah koefisien x dan c adalah konstanta yang tidak punya variabel. Soal yang pertama, fx sama dengan 3x kuadrat ditambah 4x dikurang 6. A, nilainya koefisien x kuadrat hanya bisa 3, b-nya 4, c-nya adalah minus. Dan yang kedua, untuk kuadratnya fx sama dengan x kuadrat dikurang 12x, maka hanya ya koefisien x kuadrat kalau nggak ditulis berarti 1, hanya 1, b-nya minus 12 dan c-nya, nah konstanta tidak ada, berarti c-nya sama dengan 0. Yang ketiga, fx sama dengan min 3x kuadrat dikurang 9, berarti a-nya minus 3, b-nya itu koefisien x tidak ada, berarti b sama dengan 0, c-nya minus 9. Soal yang keempat, misalkan fx sama dengan x kuadrat ditambah 6x ditambah p kurang 3. Hanya, nah koefisien x kuadrat ya, hanya sama dengan p, p-nya sama dengan 6, dan c-nya ini sekaligus p dikurang 3. Yang selanjutnya yaitu menentukan nilai dari fungsi kuadrat. Tadi bentuk umumnya fx sama dengan y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c dengan syarat a tidak sama dengan 0. Soal yang pertama, misalkan diketahui fungsi kuadrat fx sama dengan 2x kuadrat dikurang 8x dikurang 5. Kita mau mencari nilai dari f2. f2 berarti x sama dengan 2. Maka ke dalam bentuk fungsi kuadrat yang tadi yang sudah diketahui, kita substitusi x sama dengan 2. Setiap x ganti dengan 2. Berarti f2 sama dengan 2 kali 2 kuadrat dikurang 8 kali 2 dikurang 5. 2 kali 2 kuadrat 4 ya. Dikurang 8 kali 2, 16 dikurang 5. Berarti 8 dikurang 16 dikurang 5 itu sama dengan minus 13. Soal yang kedua, misalkan fx sama dengan x kuadrat dikurang x dikurang 12. Katanya melalui 2, q. Maka nilai q adalah, nah di sini 2 itu adalah x dan q adalah y. Ingat ya sistem koordinat ya, x, y. Maka substitusi x sama dengan 2 dan fx atau y sama dengan q. Berarti q sama dengan 2 kuadrat dikurang 2 dikurang 12. 2 kuadrat 4 kurang 2 kurang 12. Berarti Q sama dengan minus 10. Untuk soal yang ketiga, misalkan diketahui fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat ditambah 3x dikurang 10. Hitunglah nilai dari f-1. Kemudian yang kedua, bayangan dari x sama dengan 3. Ini sama dengan soal yang pertama tadi ya. Nilai f-1 berarti x sama dengan min 1. f-1 sama dengan min 1. Lihat perhatikan ini ya. Min 1 kuadrat ditambah 3 kali min 1 dikurang 10. Berarti min 1 pangkat 2 1. 3 kali min 1 minus 3 dikurang 10. Berarti jawabannya minus 1 kurang 3 kurang 10 berarti minus 12 ya. Nah, kemudian tadi yang kedua, bayangan untuk x sama dengan 3. Ya udah sama juga seperti di soal nomor A. Ganti x sama dengan 3. Maka f3 sama dengan 3 kuadrat ditambah 3 kali 3 dikurang 10. 3 kuadrat 9, 3 kali 3 9. Jadi 9 tambah 9 dikurang 10 sama dengan 8.
Yang selanjutnya, membuat nilai 0 dari fungsi kuadrat. Titik potong dengan sumbu Y. Yang pertama, titik potong dengan sumbu Y. Grafik fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX tambah C akan memotong sumbu Y pada saat X sama dengan 0. Nah, ini X-nya sama dengan 0. Kalau ini 0, B kali 0, 0, A kali 0, 0, maka tinggal siapa? Tinggal C, konstanta. Maka Y sama dengan C. Sebagai contoh, tentukan titik potong grafik dengan sumbu Y yang pertama. Y sama dengan X kuadrat tambah 4. Nah, kalau dibilang titik potong grafik dengan sumbu Y, berarti substitusi X sama dengan 0. Ini 0. Di 0 minus 4. Maka titik potongnya yaitu di 0, min 4. X, Y. X-nya tadi 0, Y-nya minus 4. Kemudian yang kedua, Y sama dengan X kuadrat ditambah X dikurang 12. Substitusi X sama dengan 0. Berarti di sini 0, 0 kurang 12. Maka Y sama dengan min. Maka titik potongnya X, Y. X-nya 0, Y-nya minus 12. Yang selanjutnya untuk titik potong dengan sumbu X. Kalau sumbu X berarti Y-nya sama dengan 0. Ya, ingat ya, titik potong dengan sumbu X berarti Y-nya sama dengan 0. Nah, ini ada beberapa cara. Yang pertama dengan cara memfaktorkan. Bentuk umumnya tadi kan AX kuadrat tambah BX tambah C. Nah, kita mau buat ini sama dengan 0. Berarti bentuk faktornya, ini rumusnya ya. Dia menjadi AX ditambah titik-titik kali AX tambah titik-titik per A. Nah, untuk menentukannya ini, kita cari bilangan jika dikalikan, dia sama dengan A kali C. Tapi jika dijumlahkan, dia sama dengan B. Itu kira-kira. Ya, untuk mengisi titik-titik ini, cari dua bilangan yang kalau dikalikan sama dengan A kali C. Tapi kalau dijumlahkan, dia sama dengan si B. Sebagai contoh, supaya lebih dipahami. Hitunglah nilai X agar fx sama dengan X kuadrat ditambah 3X dikurang 4 bernilai 0. Oke, kita tentukan dulu ya. Dari sini, A-nya tadi sudah kita pelajari di slide sebelumnya. A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 3, dan C-nya sama dengan minus 4. Nah, kemudian sebagai tambahannya, tentukan A kali C. A kali C, berarti 1 kali minus 4 sama dengan minus 4. Nah, kembali ke bentuk faktor tadi. AX, A-nya tadi 1, berarti 1X. Sebenarnya ini tidak perlu ditulis ya, tapi nggak apa-apa untuk kali ini. 1X ditambah titik-titik kali 1X ditambah titik-titik per A-nya per 1. Ini juga sebenarnya kalau per 1 tidak perlu ditulis. Sama dengan 0. Nah, ini 1 kali X kan X ya. Kemudian ini juga X. Nah, untuk mengisinya ini, itu dari mana? Nah, tadi kan ini dikalikan, dia harus sama dengan AC. AC-nya tadi berapa? Minus 4. Tapi dijumlahkan dia harus sama dengan 3. Nah, berarti jika yang dikalikan sama dengan minus 4, dijumlahkan sama dengan 3. Yaitu 4 kali min 1, min 4 ya. 4 ditambah min 1 itu sama dengan 3. Jadi ini harus kamu pahami. Bilangan yang jika dikalikan sama dengan minus 4, tapi dijumlahkan dia sama dengan 3. Berarti 4 dengan minus 1. Maka mengisi titik-titik ini kita isi dengan angka 4, ini isi dengan angka minus 1. Gitu. Sebenarnya boleh ya, di sini minus 1, di sini 4, itu nggak masalah. Oke, berarti X tambah 4 dikali X ditambah min 1. X tambah 4, positif negatif, berarti jadi negatif. Maka jadi X dikurang 1 sama dengan 0. Oke, X tambah 4 sama dengan 0, berarti X sama dengan minus 4. X kurang 1 sama dengan 0, berarti X sama dengan 1. Berarti himpunan nilai X-nya yaitu minus 4 dan 1. Untuk soal yang kedua, misalnya, hitunglah nilai X agar fx sama dengan 2X kuadrat ditambah 5X ditambah 3 bernilai 0. Nah, tentukan A-nya, koefisien X kuadrat berarti A-nya 2, B-nya koefisien X, B-nya 5,
dan C-nya konstanta, C-nya sama dengan 3. A kali C, 2 kali 3, berarti sama dengan 6. Maka bentuk faktornya 2x ditambah titik-titik kali 2x ditambah titik-titik per 2 sama dengan 0. Untuk mengisi titik-titiknya, tadi berarti kita cari dua bilangan. Jika dikalikan sama dengan A kali C, berarti jika dikalikan sama dengan 6, dijumlahkan sama dengan B, dijumlahkan sama dengan 5. Dua bilangan dikalikan sama dengan 6, dijumlahkan sama dengan 5, yaitu 2 dan 3. 2 kali 3, 6, 2 ditambah 3, 5. Maka bentuknya menjadi 2x ditambah 2 dikali 2x ditambah 3 per 2 sama dengan 0. Nah, kemudian 2x tambah 2 kita bagi 2 menjadi x tambah 1. Maka bentuknya menjadi x tambah 1 dikali 2x ditambah 3 sama dengan 0. Selanjutnya, x tambah 1 sama dengan 0, maka x sama dengan minus 1. Atau 2x tambah 3 sama dengan 0, maka x sama dengan minus 3 per 2. Soal yang ketiga, hitunglah nilai x agar f(x) sama dengan x kuadrat dikurang 9 bernilai 0. A-nya 1, B-nya koefisien x nggak ada ya, berarti B sama dengan 0, dan C-nya minus 9. A kali C, 1 kali min 9 berarti minus 9. Oke. X tambah, tadi x sebenarnya bentuk faktornya x tambah titik-titik dikali x ditambah titik-titik. Dikalikan sama dengan min 9, dijumlahkan sama dengan 0. Berarti 3 dengan minus 3. Ya, 3 kali min 3, min 9. 3 ditambah minus 3 sama dengan 0. Oke, berarti x tambah 3 dikali x kurang 3 sama dengan 0. X tambah 3 sama dengan 0, maka x sama dengan minus 3. Atau x kurang 3 sama dengan 0, berarti x sama dengan 3. Yang selanjutnya, cara yang kedua yaitu bentuk kuadrat sempurna. Untuk umumnya tadi kan ax kuadrat bagi x tambah y sama dengan 0. Nah, kita ubah menjadi x kuadrat ditambah b per ax. B per ax ya, sama dengan min c per a. Nah, kalau misalnya a-nya 1 ya langsung aja x kuadrat tambah bx sama dengan min c ya. Konstantanya pindah ke sebelah kanan. Nah, kemudian dua ruas kita tambah dengan b per 2a kuadrat. Tambah dengan b per 2a kuadrat. Tadi b-nya siapa? A-nya siapa ya? Berarti bentuknya menjadi x kuadrat tambah b per ax ditambah b per 2a kuadrat. Sama dengan ini juga ya, min c per a ditambah b per 2a kuadrat. Oke. Berarti bentuknya ini gantilah menjadi x tambah b per 2a dalam kurung kuadrat. Sama dengan Q. Q di sini artinya ini kita selesaikan ya. Q sama dengan min C per A ditambah B per 2A kuadrat. Nanti penyelesaiannya X ditambah B per A itu sama dengan plus minus akar dari Q. Artinya sama dengan plus minus akar dari Q dikurang B per 2. Sebagai contoh biar lebih dipahami, misalkan diketahui f(x) sama dengan 2x kuadrat ditambah 9x dikurang 5. Oke, kita mau dia f(x)-nya bernilai 0, berarti 2x kuadrat ditambah 9x kurang 5 sama dengan 0. Nah, kemudian tadi dari sini a-nya sama dengan 2 ya, berarti dia bentuknya menjadi, lihat slide sebelumnya tadi ya, x kuadrat ditambah b per a x, kan gitu ya. Berarti b per a-nya 2, berarti 9 per 2x sama dengan c per a minus 5, pindah kanan aja positif ya, 5 per 2. Nah, kemudian kedua ruas kita tambah dengan b per 2 kuadrat. B-nya 9, 2, a-nya kan 1, berarti a-nya kan 2, berarti 2 kali 2, 4. Maka sekedua ruas kita tambah dengan 9 per 4 kuadrat. Oke. Bentuk yang sebelah kiri, x kuadrat ditambah 9 per 2x ditambah 9 per 4 kuadrat. Sama dengan 5 per 2 ditambah 9 per 4 kuadrat. Jadi kedua ruas ditambah dengan b per 2a kuadrat ya. Oke, kemudian bentuknya menjadi x ditambah b per 2a dalam kurung kuadrat. Berarti x ditambah, ini langsung aja turunkan.
9/4, tapi dalam kurung kuadrat, sama dengan 5/2 ditambah 9/4 kuadrat, 9 kuadrat kan 81, 4 kuadrat itu 16. Oke, selanjutnya X ditambah 9/4 kuadrat sama dengan, ini kita samakan penyebutnya ya, berarti semua per 16. 16 bagi 2, 8. 8 kali 5 berarti 40. Kemudian ditambah 81/16. 40 ditambah 81 berarti 121/16. Maka X ditambah 9/4 kuadrat itu sama dengan 121/16. X ditambah 9/4 sama dengan plus minus akar dari 121/16. Oke, X tambah 9/4 sama dengan plus minus akar 121/16 itu sama dengan 11/4. Maka himpunan penyelesaiannya, kita ambil salah satu dulu ya, X ditambah 9/4 sama dengan 11/4, berarti X sama dengan 11/4 dikurang 9/4, maka X sama dengan 2/4. X disederhanakan, 2/4 sama dengan 1/2, atau X tambah 9/4 sama dengan min 11/4, tadi kan plus minus, berarti satu lagi yang negatifnya. Maka X sama dengan min 11/4 dikurang 9/4, X sama dengan minus 20/4. Berarti X2 sama dengan minus 20 bagi 4, yaitu minus 5. Untuk yang ketiga, yang terakhir, yaitu dengan rumus ABC. Rumusnya yaitu 1,2 X1 X2 sama dengan min B plus minus akar dari B kuadrat dikurang 4AC per 2A ya. Ini A-nya, B, dan ini C-nya. Sebagai contoh, misalkan diketahui fx sama dengan x kuadrat ditambah 7x ditambah 12. Kita mau buat x kuadrat ditambah 7x ditambah 12 sama dengan 0. Tentukan A-nya 1, B-nya 7, C-nya 12. X1,2, X1, X2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Berarti min B minus 7 plus minus akar B-nya B kuadrat, berarti 7 kuadrat ya, dikurang 4 kali 1 dikali 12. Berarti 7 kuadrat dikurang 4 kali 1 kali 12 per 2 kali 1. Minus 7 plus minus akar dari 7 kuadrat berarti 49. 4 kali 1 kali 12 berarti minus 48. 49 kurang 48 sama dengan akar 1. Akar 1 sama dengan 1 ya. Oke, berarti min 7 plus minus 1 per 2. Yang pertama untuk X1 berarti minus 7 ditambah 1 per 2. Untuk yang kedua ini kan ada negatif lagi ya. Berarti X kuadrat sama dengan min 7 kurang 1 per 2. Min 7 tambah 1 minus 6 bagi 2 berarti minus 3 ya. Min 7 kurang 1 minus 8 bagi 2 berarti minus 4. Contoh yang kedua, fx sama dengan 2x kuadrat ditambah x dikurang 15. A-nya 2, B-nya 1 dan C-nya minus 15. Substitusi ke rumus tadi, x1,2 berarti min B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Berarti min B plus minus akar B-nya tadi 1 ya. 1 kuadrat dikurang 4 kali 2 kali minus 15 per 2A. Berarti 2 kali 2. Min 1 plus minus akar 1 ditambah 4 kali 2 kali min 15. Berarti positif 120 ya. Negatif kali negatif kan jadi positif. Jadi 1 ditambah 120 itu adalah 121. Akar dari 121 itu sama dengan 11. Maka min 1 plus minus 11 per 4. Jadi untuk X1 yang positif dulu. Min 1 ditambah 11 per 4 atau X2 yang negatifnya. Min 1 kurang 11 per 4. Oke, kita selesaikan yang ini. Min 1 ditambah 11 itu adalah 10 per 4. Berarti 10 per 4 sama dengan 5 per 2. X2 min 1 dikurang 11 per 4. Min 1 kurang 11 minus 12 per 4 sama dengan minus 3. Maka himpunan penyelesaian dari nilai X-nya yaitu 5 per 2 dan minus 3. Oke, demikian hasil penjelasan. Kemudian lanjutkan, ini ada soal latihan, 2 soal. Yang
dikerjakan, dikumpul di hari Selasa.